Di suatu malam pengantin terlihatlah suami istri yang sudah sah ini bertemu. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mengejutkan sang istri. Mulai malam ini kita tinggal di kamar yang sama. Tapi aku gak akan nyentuh kamu. Loh, kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Karena aku tidak mencintaimu, Alina Suhita. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Begitu sedihnya sang istri mendengar ucapan suaminya di malam itu. Satu hal lagi, Umi sama Abah gak boleh tahu soal ini. Aku rasa kita sama-sama sepakat untuk menjaga perasaan mereka. Lalu pria itu meninggalkan wanita itu begitu saja. Dan apa yang diucapkan oleh pria tadi memang benar-benar terjadi. Dia tidur di sofa, sedangkan wanita ini hanya sedih menatap cermin. Malam yang seharusnya mereka arungi bersama layaknya pasangan pengantin di malam hari, kini hanyalah tinggal kenangan. Lalu dia memandang ke cermin sekilas. Dia teringat ucapan ayahnya. Dewi Suhita loh. Jadi namamu sekarang Alina Suhita. Kamu harus seperti Dewi Suhita, perempuan hebat. Dia memimpin sebuah kerajaan besar bernama Majapahit. Itu artinya dia harus kuat dan tegar untuk menghadapi persoalan hidup, karena dia bukan wanita biasa. Namun dia masih ragu apakah bisa menjalani hidup seperti ini, karena ini baru pertama dia melangkah menuju kisah hidup yang belum dia ketahui. Bagaimana dia baru masuk saja ke dalam hutan yang belum pernah ia masuki. Cerita ini berawal dari pernikahan seorang anak semata wayang pimpinan pondok pesantren Al-Anwar Kediri yang terkenal dan dipandang baik semua orang. Anak ini bernama Gus Biru. Dialah satu-satunya harapan orang tuanya untuk mewarisi kelanjutan pondok pesantren tersebut. Namun sayangnya, Gus Biru termasuk anak yang susah diatur. Dia tidak berminat terhadap kehidupan pesantren. Dia malah serius di dunia perkuliahannya. Maklumlah, dia termasuk aktivis di kampus itu. Selain itu juga dia memiliki sebuah kafe yang dia dirikan atas kerja kerasnya sendiri, sehingga dia lebih fokus ke sana. Bisa dikatakan Gus Biru malah jauh dari kehidupan pesantren. Berbeda dengan istrinya yang bernama Suhita. Dia adalah mantan santri yang berprestasi di pesantren ayahnya Gus Biru. Selain dia seorang tahfiz Al-Quran, Suhita juga merupakan seorang pengajar yang diandalkan di pondok pesantren tersebut. Membuat ayah Gus Biru menaruh harapan besar terhadap Suhita agar kelak bisa meneruskan kelangsungan pondok pesantren tersebut. Satu-satunya jalan agar itu terwujud, Suhita harus menikah dengan anaknya yang bernama Gus Biru. Sehingga perjodohan itu pun dilakukan antara Suhita dan Gus Biru. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, Gus Biru tidak ada pilihan lain selain menerima perjodohan tersebut. Pernikahan ini sangatlah meriah, dihadiri seluruh santri dan pemuka agama. Namun ada satu sosok wanita yang menangis di tengah-tengah tamu undangan pada hari itu. Dia bernama Ratna. Ratna adalah wanita idaman Gus Biru. Mereka sempat punya hubungan kasih selama di kampus, dan Ratna adalah tipikal wanita yang diimpikan oleh Gus Biru. Namun karena bakti dan cintanya kepada orang tua, membuat Gus Biru harus memutuskan hubungan kasihnya dengan Ratna. Sedangkan Ratna hanya bisa berteriak mengetahui alasan kenapa Gus Biru meninggalkan dirinya. Bagaimana kisah cinta Gus Biru bersama Suhita dan Ratna selanjutnya? Apakah cinta segitiga ini akan berakhir indah? Cari tahu cerita selanjutnya di part 2 hanya di Snack Video Bikin Semua Beken bersama Inces Saoda.